Sebuah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende itu jadi saksi malam-malam perenungan Soekarno. Gagasan Soekarno tentang butir-butir Pancasila yang kemudian menjadi rumusan dasar negara bakal lahir di bawah pohon tersebut. Demikian dikisahkan dalam buku Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara. Memang betul, buah pemikiran Soekarno akan Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan Soekarno selama 4 tahun diasingkan di Ende. Pengasingan di Ende menjadi salah satu fase penting selama kehidupan Soekarno. Kala itu Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Tepat 14 Januari 1934, Soekarno bersama sang istri Inggit Garnasi serta ibu mertua Ibu Amsi dan anak angkatnya Ratna Juwami tiba di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengasingan ini sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dan loyalisnya. Di Ende, Soekarno dan keluarga hidup di lingkungan terpencil di tengah-tengah penduduk yang berpendidikan rendah. Kehidupan Soekarno dan keluarganya serba sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk politik seperti di kota besar. Meski demikian, ketika itu Soekarno jadi lebih banyak berpikir dari sebelumnya. Ia mulai belajar lebih banyak soal agama Islam, juga belajar mengenai pluralisme lewat pergaulannya bersama pastor-pastor di Ende. Jauh dari ibu kota membuat Soekarno tak bisa melakukan banyak hal. Waktunya sehari-hari dihabiskan dengan berkebun dan membaca. Dia juga mulai melukis dan menulis naskah drama pementasan. Di sela kegiatan seninya, Soekarno berkirim surat dengan tokoh Islam di Bandung bernama T.A. Hasan dan banyak berdiskusi dengan Pastor Peter Hutin. Dari situlah Soekarno menjadi lebih religius dan memaknai keberagaman secara lebih mendalam. Kisah pohon sukun. Tiba suatu masa, Soekarno kerap berkontemplasi di suatu tempat di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende. Pohon itu berjarak 700 meter dari kediaman Soekarno. Biasanya, Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam. Di tempat tersebut, Soekarno mengaku mendapatkan pemikiran soal butir-butir Pancasila. Ia memiliki cerita sendiri soal itu. Berikut yang dikisahkan Soekarno. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari. Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan megah putih yang menggelembung. Di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya, pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami. Kupikir revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno menginjakkan kaki kembali ke Ende pada tahun 1950. Ketika sudah berada di tampuk tertinggi kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saja dia tak lupa pada pohon sukun tersebut. Soekarno mengingat pohon itu sebagai saksi tercetusnya Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara.
Sejak tahun 1980-an, pohon sukun itu kemudian dikenal menjadi pohon Pancasila. Namun demikian, pohon aslinya sedianya sudah mati pada tahun 1970-an. Pemerintah setempat menggantinya dengan anakan pohon yang sama di lokasi yang sama. Itulah sepintas kisah antara Soekarno dan pohon sukun yang menjadi inspirasi lahirnya Pancasila. Pada hari mulia Tenshosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar.